buat kita semua. Kita harus rekrut dia. Hello guys, sudah dimunculkan satu lagi pemeran baru, Salvatore Armos, berkarakter tengil, suka tebar pesona, percaya diri berlebihan, dan selalu tampil petantang petenteng. Debutnya diperlihatkan berdiri santai di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit. Dari segi visual dan nama yang agak unik, menunjukkan berasal dari keluarga elit yang levelnya setara dengan Alferic, Casarius, Starling, hingga Fernandez. Dalam alurnya, Salvatore juga akan menjadi mahasiswa di kampus yang sama dengan anak sembilan ilmu. Kaitannya udah mulai diperlihatkan dengan fokusnya ke billboard Mohan dan Raisa dengan caption Mad Love. Yang buat menarik, Salvatore meletakkan gelas kopinya di atas kartu bergambar raja dan ratu, jadi simbol untuk pasangan yang berkuasa. Lalu gerakan jarinya mengetuk bagian tengah kacamata, seolah memiliki teknologi yang bisa motret objek secara diam-diam. Mungkin untuk menyelidikin identitas dua model dalam billboard itu. Nah, dari sini ya, konflik baru bisa jadi. Salvatore adalah badai yang siap mengguncang hubungan Mora, menggoda Raisa mungkin, atau justru nantinya jadi salah satu putra dari rekanan bisnis, atau malah lawan bisnis keluarga Alferic. Di sisi lain, Elektra masih gelisah nih oleh permintaan bos Davin Kingsley yang terus mendesaknya agar segera menemukan seorang gadis untuk menjadi pacar pura-puranya di malam itu. Nada penuh tekanan via telepon buat Elektra nekat minta waktu 1 jam lagi. Seolah Elektra hampir yakin waktu segitu cukup untuk menyelesaikan acara prom night, terus membujuk Cantika mungkin via pesan chat. Dan sepertinya rencana Elektra akan sangat mudah, karena di momen itu Cantika sedang sangat merana tiap kali melirik kemesraan Harkil. Bahkan dalam pikiran Cantika udah sangat ngarep suatu saat ketemu cowok lain yang juga bisa menatapnya penuh cinta. Nah, apakah ini pertanda menuju detik-detik Cantika ketemu dengan jodohnya, yaitu Gavin Kingsley? Sementara itu, prom night resmi dimulai. Ternyata nggak hanya berisi pesta dansa, tapi juga menghadirkan berbagai penampilan dari para siswi seperti acara pensi. Bedanya, tamu dari luar sekolah sama sekali nggak diizinkan hadir demi menghindari resiko terulangnya kejadian buruk sebelumnya. Bagusnya ya, Raisa yang dulu menjadi korban paling parah hingga sempat mengalami kelumpuhan dan kehilangan penglihatan, justru sekilas sudah melupakan kejadian mengerikan itu. Bahkan Raisa siap muncul di penampilan pertama. Dan momen ini pun dejavu seperti di pensi. Kiara muncul sebagai member keempat pop diva dengan kostum putih yang serasi. Mereka pun tampil sangat anggun sekaligus energi. Kali ini nggak perlu ada spanduk pengakuan cinta, nggak ada teror, dan nggak ada insiden yang mengganggu jalannya pertunjukan. Tentu aja bukan hanya Gemma yang begitu kaget dan bahagia. Mohan pun menjadi orang yang paling merasakan kebahagiaan itu. Dulu Mohan pernah menjadi target ancaman sekaligus menyalahkan dirinya sendiri ketika Raisa jadi korban. Sekarang seolah semesta sedang membayar lunas semua luka yang pernah terjadi di panggung sebelumnya. Sedangkan justru masih menyimpan trauma besar karena udah 3 kali menjadi korban dalam acara besar. Meskipun nggak pernah mengalami luka fisik, namun beban mental tentu nggak mudah dihapus begitu aja. Bagusnya ada Harry dan Rose terus berada di sampingnya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik aja. Dan tugas mereka sekarang ini cukup ikut menikmati malam menyenangkan dengan pikiran positif tanpa beban. Selanjutnya giliran Slay Queen tampil dengan kostum hitam yang kompak. Satu-satunya drama hanyalah pikiran Elektra yang sesekali melayang memikirkan tugas dari bos Davin. Meskipun begitu, profesionalisme tetap terjaga. Energi yang mereka tampilkan berhasil membuat suasana makin meriah. Puncak emosinya ketika pertunjukan Sick Play. Setelah melepaskan jas masing-masing agar tampil lebih santai, mereka menggebrak suasana makin heboh. Namun di tengah lagunya, secara mengejutkan, Mohan ke bawah panggung langsung menghampiri Jolina dan mengajaknya berduet. Untung aja Jolina hafal lirik lagunya ya, jadi bisa memberikan penampilan yang luar biasa. Sebenarnya ini udah kedua kalinya Jolina tampil di atas panggung, namun seolah nggak ada yang menyangka suara Jolina ternyata begitu merdu. Bahkan Akila baru kepikiran untuk merekrutnya menjadi salah satu talent di PH mereka. Tentu aja Besti dekat nadi sekaligus salah satu bos di PH gabungan sangat mendukung ide tersebut. Bagi Rus, naluri Akila dalam melihat potensi orang lain semakin berkembang. Semoga aja ide Akila akan membuat hidup Jolina berubah total. Harusnya ya nggak perlu lagi bekerja hingga larut malam melalui aplikasi Need a Buddy sebagai teman pendamping seseorang yang butuh hiburan. Walaupun pekerjaan itu nggak salah, tetap aja resikonya cukup besar. Mulai dari kesehatan karena sering begadang, ancaman bertemu orang-orang berbahaya, hingga penilaian negatif dari lingkungan. Menjadi penyanyi di bawah PH jelas akan menjadi masa depan yang jauh lebih baik bagi Jolina. Namun kejutan dari Mohan rupanya masih belum selesai. Pada lagu berikutnya yang berjudul Mata yang Diam, tiba-tiba Mohan kembali turun panggung dan kali ini sasarannya adalah Yuna. Mohan siap mengajaknya berduet sembari naik ke atas panggung. Reaksi Yuna di sini guys benar-benar menyentuh hati. Wajah Yuna terlihat kaget, bingung, bahkan sempat ragu untuk menerima ajakan tersebut. Sepertinya ya Mohan mengetahui bahwa Yuna pernah memiliki trauma besar yang membuatnya berhenti bernyanyi selama bertahun
tahun ini. Seolah ya tanpa banyak kata, Mohan sedang ngomong ke Yuna bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk berdamai dengan masa lalu. Dan benar aja, setelah keraguan singkat itu, Yuna akhirnya menyanyikan lagu ciptaan Mohan dan Raisa dengan penuh penghayatan. Yang buat penampilan itu begitu menyentuh bukan hanya lirik lagunya guys, tapi keberanian Yuna untuk kembali bernyanyi setelah sekian lama mengubur luka yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Pastinya kan di akhir lagu tepuk tangan semuanya bergemuruh dan tangisan Yuna pun pecah. Serasa seperti simbol bahwa akhirnya Yuna benar-benar berhasil melepaskan sebagian beban yang selama ini dipendamnya. Di tengah momen emosional itu, perhatian Rose justru tertuju pada Vio. Dengan insting khas keluarga Alveric, Rose seolah menangkap ada hubungan yang jauh lebih dalam antara Vio dan Yuna. Di saat yang sama, justru Cantika pun udah lebih dulu penasaran dari sejak lama. Dan kali ini Cantika langsung bertanya pada Vio mengenai kedekatan hubungan Vio dengan Yuna. Apalagi ya, selama ini kan Yuna yang berasal dari kelompok dengan karakter sangat berbeda dengan geng mereka, justru sering menunjukkan perhatian besar pada Vio. Sementara bagi anggota Slay Queen lainnya, ternyata sepanjang kebersamaan dari sejak masa asrama, mereka semua belum pernah tahu kalau Yuna ternyata punya suara sebagus itu. Maka Giselle jadi sosok paling kepo. Sebelumnya Giselle merasa heran dengan gak fokusnya Elektra, dan kali ini Giselle yang paling penasaran sejak kapan dan kenapa Yuna gak pernah menunjukkan bakat menyanyinya di hadapan mereka. Tentu aja ya, bagi Vio dan Yuna ini jelas bukan momen yang tepat untuk membuka rahasia apapun pada siapapun. Justru misteri ini pun jadi salah satu konflik utama yang nantinya akan dikupas dalam AGZ New Era guys. Apakah mereka berdua sepupuan? Apakah Yuna merupakan anak dari adiknya Vindo yang kini hidup dalam pengasingan alias eksil gara-gara terlibat di kasus Michael, papa angkatnya Akila? Atau sebenarnya Yuna dan Vio hanyalah teman dari sejak masa kecil aja? Di lain sisi, Akila kembali mengingatkan pada Rose agar mereka juga merekrut Yuna ke PH nantinya. Jika itu benar terjadi guys, Yuna bukan hanya menjadi manajer para talent, tapi juga bisa berkembang sebagai salah satu penyanyinya. Bahkan nggak menutup kemungkinan Mohan memang sedang mencari calon vokalis tambahan Sickplay, karena nantinya Mohan akan semakin sibuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pewaris keluarga Alveric. Sebagai penutup acara panggung, Buzzer Beat tampil membawakan lagu andalan mereka Gelombang Kedua. Fania bersama Hana, Dava, Diva, Yudetra dan seluruh personel lainnya sukses membakar semangat penonton. Penampilan itu menjadi akhir di pertunjukan. Selanjutnya mereka pindah ke ruangan dansa seolah penebus untuk semuanya yang tadinya hanya menjalankan misi di pesta dansa pertemuan Rose dan EXO. Kali ini giliran Rose yang bagian jadi penonton di pinggir ruangan yang cuma ikutan senyum bahagia menyaksikan teman-teman menikmati musik berdansa dengan pasangan. Namun mungkin aja ya nantinya setelah adik sepupu puas berdansa dengan Raisa, lalu Mohan akan berbaik hati mengajak kakaknya seru-seruan dansa bersama. Atau mungkin akan ada kejutan lainnya.